Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar mengenai cara menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar cara menerapkan ilmu tajwid pada Al-Qur'an. Silakan diperhatikan. Yang pertama, kalimat yang digarisbawahi di situ ada hukum alif lam. Hukum alif lam itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama alif lam samsiah dan yang kedua alif lam komariah. Adapun cara membacanya, alif lam samsiah dibaca idgham dan alif lam komariah dibaca idhar. Nah, kita perhatikan yang digarisbawahi tersebut. Di situ ada alif lam bertemu dengan huruf da. Da ini adalah termasuk pada huruf alif lam samsiah. Jumlah huruf alif lam samsiah ada 14. Nah, berarti kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu huruf da, maka di sini kita bacanya harus idgham. Nah, agar mudah diingat, maka lakukanlah dalam bentuk syair berikut ini ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan huruf alif lam samsiah. Tiba thumma sil rahman tapuz dibdani'am da'su adhonni jur syarifan lirkirom. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Ini namanya mad tobi'i atau disebut dengan mad asli. Cara membacanya yaitu dibaca dengan dua harokat atau dua ketukan. Nah, seperti itu ya, dua ketukan. Hurufnya ada 3. Yang pertama alif, 2 wawu, 3 ya. Alif mati sebelumnya harokat fathah, wawu mati sebelumnya harokat domah, ya mati sebelumnya harokat kasroh. Inilah kumpulan-kumpulan huruf mad tobi'i. Kemudian selanjutnya di situ ada wawu mati sebelumnya harkat domah. Ini masuk juga pada mad tobi'i ya, karena di situ ada wawu mati sebelumnya berharokat domah. Ya, hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Selanjutnya di situ ada alif lam. Nah, alif lam ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada alif lam syamsiah, alif lam komariah. Alif lam syamsiah dibaca idgham, alif lam komariah dibaca idhar. Nah, kita perhatikan di situ ada alif lam. Alif lam itu bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf ghin ya. Yang mana huruf ghin itu adalah termasuk pada huruf alif lam komariah. Nah, cara membacanya yaitu alif lam komariah dibaca harus idhar ya, dibacanya harus idhar. Nah, ini kumpulan-kumpulan huruf alif lam komariah yaitu dikumpulkan dalam lafaz ibgi hazzaka wa khof akimah. Ini adalah kumpulan-kumpulan huruf alif lam komariah. Selanjutnya di situ yang digarisbawahi ada ya mati sebelumnya berharokat fathah. Ini namanya adalah huruf lin atau ya lin. Ketika membacanya harus bagaimana? Harus lembut ya. Nah, kita perhatikan di sini huruf lin. Syaratnya atau rumusnya ya mati sebelumnya berharokat fathah dan wawu mati sebelumnya harokat fathah. Nah, cara membacanya lunak dan dibacanya pendek. Bil ghai. Nah, pendek ya bacanya bil ghaibi. Nah, dibaca satu harokat ya, pendek bacanya. Nah, ini hanya pengetahuan madlin. Ini ketika ada ya mati atau wawu mati sebelumnya harokat fathah, di depannya ada huruf yang berharokat sukun karena wakof. Ini biasa kita temukan madlin itu di akhir kalimat ya, atau berhenti karena wakof. Nah, karena di sini huruf linnya itu berada di tengah kalimat, maka ini dibacanya pendek. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah huruf lin ya. Selanjutnya
di situ ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh, ini namanya mad tobi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Hurufnya ada 3. Yang pertama adalah alif mati sebelumnya harokat fathah, waw mati sebelumnya berharokat domah, dan ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Baik, selanjutnya di situ ada waw mati sebelumnya berharokat domah, ini juga masih disebut dengan mad tobi'i. Hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Cara membacanya 2 harokat. Wa yuqimu, mu, 2 ketukan. Mu. Nah, wa yuqimu, ki-nya juga sama mad tobi'i. Wa yuqimu, mu itu adalah mad tobi'i. Baik, selanjutnya di situ ada alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf shad. Nah, alif lam terbagi ke dalam 2 bagian, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Cara membacanya, alif lam syamsiah dibaca idgham dan alif lam qamariyah dibaca idhar. Oke, kita perhatikan di situ ada alif lam bertemu dengan shad. Biasanya cirinya kalau alif lam syamsiah, huruf syamsiahnya itu berharokat tasydid di atasnya, ya. Itu adalah ciri dari alif lam syamsiah. Nah, kita hafalkan dengan kalimat syair tiba thumma sil rahman tapuzdif dani'am da'su adhonni jur syarifan lil kiram. Itu adalah kumpulan-kumpulan huruf alif lam syamsiah yang berjumlah 14. Nah, cara membacanya harus idgham seperti nas ya. Jadi huruf nun itu dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf syamsiah shad, ya. Seolah-olah alif lam yang berada di tengahnya itu hilang, tidak terbaca. Padahal tulisannya itu ada. Nah, seperti itu mengenai alif lam syamsiah. Baik, selanjutnya di situ ada lam yang berharokat fathah. Ini namanya mad tobi'i. Cara membacanya 2 harokat, ya, atau 2 ketukan. Selanjutnya di sini ada mim yang berharokat tasydid di atasnya. Jadi mim yang berharokat tasydid ini namanya apa? Nah, kita tuliskan seperti ini. Mim yang berharokat tasydid itu seolah-olah mimnya ada 2. Ketika ada mim yang berharokat tasydid itu seolah-olah mimnya ada 2. Jadi mim yang pertama sukun dan mim yang kedua itu berharokat. Nah, kita lihat di sini ini berharokat apa? Berharokat fathah. Mim. Nah, mimnya berharokat tasydid itu seolah-olah mimnya ada 2. Mim yang pertama itu sukun dan mim yang kedua berharokat. Nah, ini adalah namanya gunnah, ya. Cara membaca gunnah itu di sini perhatikan hukum gunnah tasydid atau disebut dengan gunnah musyaddadah. Huruf gunnah ada 2, yang pertama nun tasydid dan yang kedua mim tasydid. Nah, di situ kita lihat cara bacanya itu dibaca dengan mendengung, ya. Dibacanya dengan mendengung. Jadi mim ada dengungan, mim, dan ditahan dengungnya itu adalah sebanyak 2 atau 3 harokat. Mim tahan, mim ada dengungan dan ditahan dengungnya sebanyak 2 atau 3 harokat. Wa mim baru kalau sudah 2 atau 3 harokat menahan, baru kita lanjutkan kepada ma, ya. Wa mimma. Nah, seperti itu, ya. Jadi mimnya ingat ditahan karena di situ ada mim yang bertasydid. Namanya adalah gunnah. Cara bacanya mendengung dan dengungannya ditahan 2 atau 3 harokat. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di situ ada mim mati, ya, bukan. Di situ ada alif mati, sebelumnya ada harokat fathah. Ini namanya mad tobi'i, dibacanya 2 harokat, ya. Nah, huruf mad tobi'i itu ada 3, alif, waw, dan ya. Alif mati sebelum harokat fathah, waw mati sebelum harokat domah, dan ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Itu namanya mad tobi'i. Baik, selanjutnya di situ ada huruf yang sukun, ya. Huruf qaf yang bersukun, ini apa namanya? Ini adalah qalqalah sugro. Kenapa disebut dengan qalqalah sugro? Kita perhatikan hukum qalqalah. Hukum qalqalah itu memantulkan bunyi huruf qalqalah apabila berharokat sukun. Ada berapakah huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Dikumpulkan dalam kalimat kutbujadin, ya. Nah, di sini ada 2 macam mengenai qalqalah. Yang pertama ada disebut dengan qalqalah kubro dan yang kedua ada yang disebut dengan qalqalah sugro. Adapun syaratnya,
Qalqalah kubro itu yang pertama, huruf qalqalah mati tidak asli. Matinya itu karena diwakofkan, biasa berada di akhir kalimat. Ya, dibacanya terang dan memantul dan pantulannya itu besar. Secara mantulnya besar ya. Mantul sekali. Kemudian itu berada di akhir kalimat ya, di akhir ayat atau berhenti karena wakof. Adapun mengenai qalqalah sugro itu atau disebut dengan qalqalah kecil, itu huruf qalqalah mati asli ya. Jadi matinya mati asli, bukan mati karena di akhir kalimat. Nah, kemudian dibacanya terang dan memantul dan bunyi pantulannya kecil. Dan itu biasa kita temukan mengenai qalqalah sugro itu di tengah-tengah kalimat. Nah, kita perhatikan pada kalimat rojak. Nah di situ kopnya, kop mati asli dan berada di tengah kalimat, bukan mati karena di ayat akhir ya, bukan di akhir ayat. Tetapi huruf qalqalah matinya di situ itu karena mati asli, memang kalimatnya kalimat mati ya, kopnya kop mati. Nah, berarti kalau misalkan kita menemukan huruf qalqalah itu sukun di tengah kalimat, maka itu namanya adalah qalqalah sugro. Maka kita bacanya pantul ya, memantul, tetapi memantulnya tidak terlalu besar. Baik, di situ ada huruf nun yang berharokat fathah berdiri. Ini namanya adalah mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Selanjutnya di situ ada huruf mim. Hukum mim itu kebagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan idgham mutamatsilain, ikhfa sapawi, dan idhar sapawi. Kita perhatikan pada huruf mim, di depannya itu huruf apa? Di depan huruf mim sukun, di depannya ada huruf iya, yang mana huruf iya itu termasuk kepada idhar sapawi. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf iya, maka ini namanya idhar sapawi. Dibacanya harus jelas. Rojaqnahum. Hum dan bibirnya itu secara tertutup ketika menyebutkan huruf mim. Hum memang seperti itu ya. Hum idhar sapawi. Oke, seperti itu. Ini ya, mim mati bertemu dengan huruf ya. Baik, selanjutnya di sini ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Nah, huruf nun mati ini adalah jadi hukum dalam ilmu tajwid. Hukum tajwidnya atau hukum nun mati dan tanwin di sini ada 4. Yang pertama idhar, yang pertama idgham, yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Adapun di sini kita perhatikan di situ ada nun mati bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf ikhfa. Yang mana huruf ikhfanya? Yaitu huruf fa. Ya. Nah, huruf fa nun mati bertemu dengan huruf fa itu namanya ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dibaca samar dan dengung atau menjadi suara n atau ang ya. Nah, ketika kita menyebutkan nunnya itu kedengaran suara n atau ang ketika dibaca. Dan dibacanya itu berapa harokat? Dibaca 2 atau 3 harokat seperti ini contohnya. Yunfikun, 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 yunfikun. Dibaca 2 harokat. Nah, itu ya disebut dengan ikhfa. Dibacanya ada dengungnya dan dibaca samar. Samar di sini adalah antara idhar dan idgham. Oke, itulah mengenai huruf ikhfa. Hurufnya ada 15. Kita perhatikan di sini huruf ikhfa ada 15. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir, di situ namanya adalah mad arid li sukun. Kenapa disebut dengan mad arid li sukun? Karena di situ ada huruf mad atau mad tabi'i ya, bertemu dengan huruf yang disukunkan karena mati di akhir kalimat. Sukunnya karena mati di akhir kalimat. Seperti contoh yunfikun, yang tadinya yunfikuna, karena di situ berhenti atau wakof atau kita berhenti di akhir kalimat, itu berarti yang tadinya nun berharokat fathah maka menjadi nun sukun. Jadi nunnya yang tadi berharokat sekarang jadi sukun karena wakof atau karena berhenti. Apabila menemukan seperti itu, apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir kalimat, maka ini namanya adalah mad arid li sukun. Jadi cara membacanya bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Oke, seperti itu.
Baiklah, mungkin ini ya pembahasan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat ketiga mengenai cara menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran. Insya Allah nanti dilanjutkan kembali pada ayat-ayat berikutnya di Quran Surat Al-Baqarah. Sekian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kita bisa menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.